Putri Jiu-Jiu bertanggung jawab atas intelijen untuk seluruh kekaisaran Luo Bintang. Secara alami, dia diberitahu. Apa yang kita lakukan? Ini adalah pertanyaan di benak Dai Hao dan Su Jiu-Jiu. Su Jiu-Jiu memandang Dai Hao, tapi Dai Hao malah menatap Huo Yu Hao. Mereka semua panik. Ketakutan mereka belum menyebar. Namun, seluruh pasukan lapangan Northwestern kemungkinan besar akan diliputi oleh ketakutan jika berita ini menyebar. Dorongan semangat yang baru saja mereka terima kemarin dari membunuh Wang Yiheng pasti akan hilang. Huo Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Secara komparatif, dia adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Meskipun dia dari Star Luo Empire, dia tidak memiliki ikatan yang kuat dengannya. Baginya, Shrek Academy dan Shrek City adalah keluarga dan rumahnya. Inilah mengapa dia jauh lebih tenang daripada Duke Harimau Putih dan Putri Jiu-Jiu. Yang mulia, mari kita hentikan semua informasi menyebar terlebih dahulu. Kita tidak boleh membiarkan orang tahu tentang itu, bahkan para pemimpin dari berbagai legiun penguasa jiwa. Petik 2. Setelah mendengar suara Huo Yu Hao, Su Jiu-Jiu dengan cepat tersentak sadar. Ya, mencegah semua informasi menyebar adalah hal yang paling penting sekarang. Dia mengangguk dengan paksa dan menarik napas panjang. Dadanya yang menggairahkan naik dan turun terus-menerus. Dia juga secara bertahap menjadi tenang. Dia bahkan lupa untuk menyapa Duke Harimau Putih, dan segera berbalik sebelum meninggalkan tenda. Duke Harimau Putih memandang Huo Yu Hao. Melihat bagaimana Huo Yu Hao tampak sangat termenung, dia perlahan-lahan menenangkan diri. Saran Huo Yu Hao benar. Memblokir semua informasi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan tentang melakukan pengawasan lagi. Sebaliknya, itu adalah tentang menyembunyikan informasi yang mereka miliki dan menjaga kekuatan tempur seluruh pasukan. Yu Hao, kita berada dalam situasi bencana sekarang. Saya tidak melihat ada harapan bagi kita untuk melanggarnya. White Tiger Duke menghela nafas. Huo Yu Hao berkata, meski begitu, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Duke, ada dua cara yang bisa kita pilih untuk menghadapi situasi saat ini. Petik 2. Oh, beritahu aku tentang itu. Mata Duke Macan Putih bersinar. Sama seperti dia tidak dapat memikirkan solusi apapun, Huo Yu Hao sebenarnya mengklaim bahwa mereka memiliki dua solusi untuk dipilih. Baginya, seolah-olah dia telah meraih batang rumput yang menyelamatkan jiwa. Huo Yu Hao berkata, ada dua cara bagi kita untuk melanjutkan. 1. Kita melindungi apapun yang kita miliki. Kedua, kita menjadi agresif. Dengan melindungi apapun yang kita miliki, maksudku kita segera mundur dan menggunakan Star Luo City sebagai markas kita untuk mengumpulkan semua kekuatan kita. Pada saat yang sama, kami akan meminta bantuan dari Akademi dan memohon mereka untuk mengirim beberapa orang kuat untuk bertemu dengan kami. Bersamaan, kita perlu meminta Kekaisaran Dowling untuk mengumpulkan kekuatan apapun yang mereka miliki. Setelah itu, kita akan memasuki Kekaisaran Jiwa Surgawi dari dua arah yang berbeda, memanfaatkan kesempatan seperti Kekaisaran Sun Moon untuk membagi pasukannya setelah menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk melawan kekuatan utama Kekaisaran Bulan Matahari. Dengan memusatkan kekuatan Akademi dan dua kekaisaran, dan bahkan kekuatan binatang buas di hutan Great Stardow, kita bisa bertarung habis-habisan dengan Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Bagaimanapun, kami telah memerintah benua Douluo selama bertahun-tahun. Hati orang-orang bersama kita. Bahkan jika kita menderita kerugian besar bersama dengan musuh, kita masih dalam situasi yang menguntungkan. Selama bentrokan terakhir, kita akan membutuhkan dua kekaisaran dan akademi untuk menghubungi semua sekte tersembunyi untuk bergabung dalam perlawanan terhadap invasi Kekaisaran Matahari Bulan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yu Hao, Dai Hao mengangguk berulang kali. Itu memang rencana yang bagus. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan paket ini. Harganya hampir setengah dari tanah Star Luo Empire dan orang-orang yang menduduki tanah itu. Tidak ada yang tahu bagaimana Kekaisaran Sun Moon akan memperlakukan orang-orang itu. Ini juga sesuatu yang Duke Macan Putih tidak mau lihat. Dia tidak hanya mencintai tentaranya. Dia juga mencintai bangsanya sendiri. Bagaimana dengan menjadi agresif?
Dai Hao jauh lebih tenang setelah mendengar solusi pertama Huo Yuhao. Tidak diragukan lagi, rencana pertama Huo Yuhao bisa dilaksanakan. Tatapan Huo Yuhao menjadi lebih tajam dan dia menjawab, dengan menjadi agresif, itu artinya kita harus mempertaruhkan segalanya. Menurut niat awal Anda, kami harus menyerang situs musuh yang paling penting. Selama kita bisa mengatasi pertahanan musuh di pegunungan Mingdou dan berjuang menuju Kekaisaran Sun Mun, pasukan mereka pasti akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Dowling, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Akademi dapat bergabung untuk memaksa pasukan Kekaisaran Sun Mun kembali ke tempat mereka berasal. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekerasan? White Tiger Duke menyipitkan mata dan melepaskan aura membunuh dari tubuhnya. Aku sudah memikirkan ide ini. Mungkin kita punya peluang jika kita melakukan itu. Tetapi jika kita melakukannya dengan cara itu, kita pasti akan menderita kerugian besar. Sekalipun kita berhasil, kita masih akan menderita kerugian besar. Dan bahkan jika kita menerobos masuk ke Kekaisaran Sun Mun, kita mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, ancaman utama bagi kita adalah Dewa Kematian. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Jika kita bisa membuat Dewa Kematian kehilangan efeknya dan memengaruhi kemampuan pengawasan Kekaisaran Sun Mun, kita bisa meminimalkan kerugian kita. Kekaisaran Sun Mun hanya menggunakan pasukan elit untuk tujuan pertahanan. Kekuatan mereka yang sebenarnya adalah paling banyak 2 hingga 3 legiun insinyur jiwa. Bahkan jika mereka menyembunyikan informasi tentang kekuatan mereka sebelumnya, mereka tidak mungkin menyulap banyak pasukan insinyur jiwa. Petik 2. Menurut berita dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Mun telah menggabungkan kekuatan 7 legiun insinyur jiwa dan gereja Roh Kudus di sana, yang menjelaskan mengapa mereka berhasil menurunkan Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan begitu cepat. Berita asli adalah bahwa Kekaisaran Sun Mun memiliki 10 legiun insinyur jiwa. Jika kita memiliki 2 atau 3 legiun di pihak kita, keluarga Kekaisaran Sun Mun harus menahan beberapa pasukan untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion perlu tinggal bersama mereka. Dengan cara ini, kita tidak akan menghadapi banyak musuh. Mari kita melebih-lebihkan kekuatan mereka. Katakanlah mereka memiliki 3 legiun insinyur jiwa, yang mencapai sekitar 1000 insinyur jiwa, bersama dengan banyak alat jiwa. Jika mereka mengandalkan medan, mereka pasti bisa menghentikan kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus mendatangkan malapetaka pertama. Setelah kami dapat menimbulkan kerusakan serius pada mereka, kami kemudian dapat menyerang di semua lini. Petik 2. Dai Hao tertawa getir. Yu Hao, rencanamu memang mungkin. Namun, kelayakannya harus dibangun berdasarkan fakta bahwa kita dapat menyebabkan kerusakan pada garis pertahanan pegunungan Mingdou di Kekaisaran Sun Mun dan menyebabkan Dewa Kematian kehilangan keefektifannya. Namun, mereka memiliki banyak alat pengintai jiwa. Anda sudah mencoba sebelumnya juga. Mengingat kemampuan kita saat ini, bagaimana kita bisa melakukannya? Ini terlalu sulit. Huo Yuhao berkata, itu semua tergantung pada kemauan kita. Bukan tidak mungkin. Aku punya rencana. Bahkan tanpa kecerdasan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, saya sudah bersedia menawarkannya kepada Anda. Petik 2. Rencana apa? Seperti ini. Huo Yuhao tetap di tenda untuk waktu yang lama. Dia hanya pergi saat makan siang. Setelah makan siang, dia mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan strateginya kepada mereka. Tidak, aku tidak setuju, kata Susanshi. Dia biasanya penuh dengan lelucon. Namun, dia tampil sangat serius pada saat kritis ini. Di Sekte Tang, bahkan Bei Bei mendengarkan pendapatnya. Huo Yuhao berkata, senior ketiga, saya percaya diri. Meski begitu, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Itu terlalu berbahaya. Apakah strategi kerja Anda ini semata-mata dibangun berdasarkan risiko yang Anda hadapi? Saya tidak akan setuju untuk itu selama Anda akan mengalami bahaya. Sudahkah Anda memikirkan akibatnya? Bagaimana jika Anda gagal? Anda akan mati. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya tidak akan.
The Beast God tidak akan membiarkanku mati. Petik 2. Su Sanshi menghela nafas dan berkata, namun, kamu mengambil taruhan terlalu besar. Bagaimana jika Dewa Binatang tidak bisa mengatasinya juga? Setelah Anda menjelajah sedalam itu, Anda akan membutuhkan waktu yang cukup. Bagaimana jika ketiga senior tidak ada? Bagaimana jika saya harus mengambil risiko ini? Jika tidak, kita akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Jika kita menunggu Kekaisaran Sun Moon untuk mengkonsolidasikan cengkeraman mereka pada Kekaisaran Jiwa Surgawi, kita tidak akan dapat melawan mereka, mengingat Kekaisaran Bintang Luo dan penelitian Do Empire yang kurang dalam alat jiwa. Pada saat yang sama, Kekaisaran Jiwa Surgawi sedang diserang dari segala arah, yang membahayakan akademi kita. Akademi membina kita menjadi diri kita sekarang dan memberi kita kekuatan. Jika saya takut mati pada saat kritis, saya akan kehilangan kesempatan ini. Petik 2. Ye Gui tiba-tiba sedikit gelisah ketika dia berkata, ini bukan kesempatan. Ini adalah harapan kematian. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Huo Yuhao. Napasnya jelas menjadi sedikit cepat. Pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Kematian? 2000 tuan jiwa yang setidaknya jiwa sage lenyap tanpa jejak hanya dalam satu serangan. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bagaimana mungkin Anda bisa membandingkan dengan 2000 sage jiwa? Ini adalah alat jiwa nomor 1 di benua itu. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Itu terlalu berbahaya. Bukan hanya Su Sanshi dan Ye Gui. Sisanya juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Di sisi lain, Tang Wutong lebih tenang, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk di mana dia berada. Saya penasaran, bagaimana Anda meyakinkan Duke Harimau Putih? Jiang Nanan bertanya dengan ragu. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Aku memberitahunya bahwa akademi baru saja meneliti jenis alat jiwa baru yang dapat digunakan pada masa kritis untuk melawan serangan apapun, sebuah invincible barrier sejati. Saya juga punya teleportasi instan. Jika saya jauh, saya akan bisa melarikan diri. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah aneh. Apapun invincible barrier tidak berguna. Adapun teleportasi instan, Huo Yuhao memang memilikinya. Namun, ada batas sejauh apa dia bisa melangkah. Tidak ada cara dia bisa melarikan diri dari domain Dewa Kematian. Yuhao, kamu bermain api. Bahkan jika Penatua Suan ada di sini, dia tidak akan menyetujui rencana ini. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, apa rencana lain yang lebih baik yang Anda miliki? Senior ketiga, semuanya, tolong jangan khawatir. Saya sangat percaya diri. Petik 2. Tatapan Su Sanshi berubah bersemangat ketika dia berkata, baiklah, Yuhao. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jika Anda harus mengambil risiko ini, saya akan mengikuti Anda. Saya ingin menjadi bagian dari rencana Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Setelah ini, dia mendengar Jiang Nanan berkata, aku juga. Selain Tang Wutong, semua orang juga menyatakan sikap mereka. Mereka ingin bergabung dengannya dalam pertarungannya. Su Sanshi berkata, jika Anda bersedia membiarkan kami semua mengikuti Anda, kami akan membiarkan Anda pergi. Dia jelas bahwa Huo Yuhao akan bersedia mengorbankan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak mau berkompromi dengan keselamatan orang lain. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghilangkan pikiran itu di kepala Huo Yuhao. Baiklah, kalian semua bisa bergabung kalau begitu. Tidak ada yang berharap Huo Yuhao setuju, tetapi dia mengangguk dan memberi mereka jawaban tertentu. Su Sanshi tertegun, dan menatapnya sedikit ragu. Jangan bilang dia benar-benar percaya diri. Dia mengerti Huo Yuhao, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan menyimpang dari rencananya karena permintaan mereka. Dia tidak bisa mengambil kembali kata-katanya lagi. Meskipun masih ada banyak keraguan dalam benaknya, dia tidak bisa menyuarakannya setelah melihat betapa bertekadnya Huo Yuhao. Tang Wutong tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Dia tidak mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan misi ini, dan tidak ada yang pergi menanyainya. Sejak Huo Yuhao mengkonfirmasi bahwa dia bukan Wang Donger, sikap semua orang terhadapnya telah sedikit berubah. Dia hanya orang luar,
sementara yang lain berasal dari Sekte Tang. Dia secara alami tidak memiliki hak untuk meminta orang lain untuk mempertaruhkan hidup mereka. Huo Yuhao berkata, baiklah. Karena semua orang setuju, mari kita bahas detailnya. Misi ini sangat penting. Kami harus sangat berhati-hati dengan setiap detail. Petik 2. Setelah ini, tentara lapangan Northwestern tetap sangat damai selama 2 hari berikutnya. Huo Yuhao juga menghentikan serangan menyelidik yang dia rencanakan semula. Kekaisaran Luo Bintang juga secara ketat menghentikan semua aliran informasi, berita kejatuhan kekaisaran jiwa surgawi tidak menyebar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di malam hari, langit menjadi gelap gulita. Ada lapisan tipis kabut di langit malam ini. Ketika seseorang mengintip ke langit, seolah-olah lapisan sifon telah menelan langit. Tidak ada bintang, dan bulan redup. Ini jelas malam untuk melakukan segala macam operasi rahasia. Dua sosok naik ke langit malam. Mereka berhasil menjadi sangat tinggi di bawah naungan langit malam. Yuhao, apakah kita berhasil tergantung pada ini? Jika tidak, kita hanya bisa memilih untuk melindungi apapun yang kita miliki. Kata White Tiger Duke dengan lembut. Pada titik ini, tangannya berada di bawah ketiak Huo Yuhao. Ekspresinya jelas berubah sedikit serius. Dia sangat menyadari bahaya yang akan dihadapi Huo Yuhao. Jika misi ini gagal, dia kemungkinan besar akan berakhir mati. Namun, Huo Yuhao tidak merasa terganggu sedikit pun ketika dia mengajukan usul ini. Seolah-olah dia bukan orang yang hidupnya dalam bahaya. Seluruh misi ini terlalu penting bagi kekaisaran Luo Star. Harga yang harus dibayar untuk kegagalan sangat besar. Namun, jika mereka berhasil, mereka dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, Duke, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Saya percaya saya memiliki kemampuan untuk berhasil. Petik 2. White Tiger Duke mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian membebaskan satu tangan. Dia melepas kalung dan meletakkannya di depan Huo Yuhao. Ini adalah gigi harimau. Ayah saya memberikannya kepada saya di masa lalu. Saya mendengar bahwa itulah yang tersisa setelah leluhur saya membunuh binatang berjenis harimau. Itu bisa melindungi Anda. Meletakkannya di, tidak peduli apa, saya harap Anda dapat kembali hidup. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Dai Hao. Pada saat itu, dia merasa telah kehilangan kendali atas emosinya, dan akan memberitahu Duke Macan Putih tentang latar belakangnya. Setelah menerima kalung itu, dia pertama kali merasa bahwa itu membawa kehangatan tubuh Duke Macan Putih. Setelah itu, dia merasakan aura pembunuhan yang kuat darinya. Gigi harimau telah menjadi kuning gelap, dan warna gigi sepenuhnya menunjukkan betapa kuno itu. Gigi harimau ini bisa dikatakan sebagai kenang-kenangan White Tiger Duke. Dia benar-benar memberikannya kepada saya. Dia ayahku, apakah ini hadiahnya untukku? Mata Huo Yuhao tidak bisa menahan air mata saat dia dengan cepat menoleh dan berkata, terima kasih. White Tiger Duke tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Semua orang di Kekaisaran Luo Star akan mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk Kekaisaran, dan saya pribadi akan merayakan kesuksesan Anda ketika Anda kembali. Sang putri telah berjanji, selama Anda berhasil menyelesaikan tugas ini, Anda akan diberi gelar markis yang bisa diwariskan. Petik 2. Judul markis adalah yang kedua setelah gelar duke di antara daftar gelar bangsawan. Kekaisaran Luo Star belum menunjuk markis turun-temurun selama beberapa ratus tahun, dan orang harus memahami bahwa wilayah markis setidaknya akan berisi kota besar, apalagi fakta bahwa gelar itu dapat diturunkan ke generasi mendatang. Itu benar-benar berkah. Huo Yuhao mengangguk diam-diam, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Basah di matanya tiba-tiba menghilang saat dia memandang ke kejauhan, dan banyak emosi indah bergema di hatinya. Donger, apakah itu benar-benar Anda di sampingku hari itu? Untukmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Udara menjadi semakin dingin di sekitar mereka. Mereka sudah naik ke ketinggian lebih lanjut, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi semakin sunyi di tengah kegelapan malam. Menggigil hebat muncul terus-menerus dan menyerang tubuh mereka.
Metode yang diputuskan Huo Yuhao identik dengan pertama kalinya dia pergi untuk mencari tahu puncak utama pegunungan Mingdou, dia akan meluncur di udara. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menutup jarak paling cepat, sementara itu sulit baginya untuk ditemukan. Pada saat yang sama, metode ini meminimalkan pengeluaran kekuatan jiwanya. White Tiger Duke mengawalnya secara pribadi kali ini juga. Tanah perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan, dan hanya awan tebal di langit yang bisa dilihat. Kedinginan di udara tidak mempengaruhinya, dan hati Huo Yuhao sangat tenang saat ini, sangat tenang. Huo Yuhao tidak menggantungkan gigi harimau di lehernya. Sebagai gantinya, dia memegangnya di tangannya dan merasakan energi ganas yang datang darinya. Namun, dia merasakan kehangatan di hatinya. 4.000 meter, 5.000 meter, 5.500 meter. Mereka mencapai ketinggian seperti yang mereka lakukan terakhir kali, dan suhu rendah mengkonsumsi semakin banyak kekuatan jiwa Duke Harimau Putih. Duke Harimau Putih telah berubah menjadi harimau putih, tetapi ia telah kembali ke bentuk manusia pada saat ini. Sekarang terserah kamu, Yuhao. White Tiger Duke melemparkan Huo Yuhao keluar dengan lengannya yang tebal dan berotot. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tapi dia memberi jempol macan putih dengan tangan kanannya. Dia mengenakan armor pertempuran solonya sejak hari ini, dan 3 pasang sayap membentang di belakang punggungnya, dan kekuatan jiwa muncrat dengan ganas saat dia mendorong dirinya sendiri ke kejauhan. White Tiger Duke tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melayang di udara dan menyaksikan Huo Yuhao menghilang di balik cakrawala. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu ketika Huo Yuhao pergi kali ini, perasaan itu unik dan gelisah. Huo Yuhao merobek kegelapan dan terus maju. Dia melaju kencang di langit, dan begitu kecepatannya mencapai tingkat tertentu, lengannya terentang dari kedua sisi tubuhnya ketika 2 lapisan film kulit tipis menghubungkan lengannya ke pahanya. Angin bergoyang melawan film-film itu dan menciptakan hambatan udara ketika ia mulai meluncur ke depan. Huo Yuhao telah mengembangkan ini sendiri melalui pengalamannya setelah dia kembali hari itu. Sayap-sayap alat jiwa tipe terbangnya memiliki efek yang relatif lebih lemah dalam mengendalikan aliran udara, dan dia turun terlalu cepat sambil mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa sebelumnya, yang merugikan operasi selanjutnya. Ada banyak tugas yang harus dia selesaikan hari ini, dan mereka adalah komponen kunci dari ekspedisinya kali ini. Karena itu, dia harus melestarikan kekuatan jiwanya tidak peduli apa. Huo Yuhao sudah mengaktifkan deteksi spiritual. Segala sesuatu di sekitarnya terbang dalam sekejap mata, dan dia terus menurun saat dia berada di pegunungan Mingdou. Huo Yuhao tenang, dan sepertinya dia benar-benar terintegrasi ke langit malam. Sayap samping yang terbuat dari kulit membuatnya tampak seperti kelelawar raksasa. Huo Yuhao tidak perlu khawatir ditemukan oleh alat pengintai jiwa pada ketinggian 3.000 meter. Namun, dia tahu setelah 2 misi pengintaian sebelumnya bahwa Kekaisaran Sun Moon pasti akan berusaha lebih banyak dalam cakupan pengawasan mereka. Pegunungan Mingdou terlihat di kejauhan. Huo Yuhao dengan cepat menyadari masalah segera setelah dia mengaktifkan deteksi spiritual. Ada segala macam alat pengintai jiwa yang terkumpul dan diatur secara kompak sekitar 3 km dari pegunungan Mingdou. Puncak utama memiliki alat jiwa pengintai yang paling di sekitarnya. Ada beberapa alat jiwa pengintai berbentuk aneh selain yang asli. Alat jiwa ini terlihat sangat aneh, seolah-olah mereka telah ditumpuk bersama. Jika guru jiwa lain yang tidak terbiasa dengan alat jiwa berada di posisi Huo Yuhao, dia mungkin tidak akan bisa mengatakan apa hal-hal itu bahkan jika mereka mendekati mereka. Namun, Huo Yuhao dengan cepat mengetahui identitas mereka. Hal-hal ini mengejam masalah. Pangkalan yang relatif besar di bawah mereka, bukankah itu alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi? Ada jenis alat jiwa lain di atas setiap alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Mereka ditumpuk bersama, yang memberi mereka bentuk yang tidak teratur. Itu detektor osilasi. Ya, mereka adalah detektor osilasi. Jelaslah bahwa musuh saya telah menyadari bahwa alat-alat jiwa pengawasan yang normal tidak bekerja terhadap saya. Namun, detektor osilasi memiliki area efek yang relatif lebih kecil, meskipun mereka relatif lebih berat pada saat yang sama. Mereka dipasang di puncak gunung sebelum ini.
Namun, mereka benar-benar menggunakan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi sebagai pangkalan, dan menempatkan detektor osilasi di atas sehingga mereka dapat melayang bolak-balik di udara untuk menemukanku. Manfaat melakukan ini adalah bahwa alat-alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi dapat membawa masing-masing detektor osilasi bolak-balik melalui udara antara 1.000–3.000 meter di atas tanah. Ini memaksimalkan area efek detektor osilasi, dan mereka bisa mengunci langit sepenuhnya selama ada cukup hal-hal ini. Karena itu, rencana ini tampaknya sangat mudah. Huo Yuhao terus mendekat karena dia meluncur di udara. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa berurusan dengan detektor osilasi saat ini. Tetapi jika kerajaan Sun Moon mencoba menghentikan saya dengan rencana seperti itu, maka mereka terlalu naif. Rentang detektor osilasi adalah masalah terbesar mereka. Meskipun Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan alat jiwa yang cukup, masih ada beberapa celah dalam sistem mereka. Warna ungu berkilau di bagian bawah mata Huo Yuhao saat dia menyipit, dan Eye of Destiny-nya terbuka di dahinya karena setiap detail digambarkan dengan jelas dalam benaknya. Dia menutup matanya, dan hanya Eye of Destiny-nya yang terus mengamati jauh ke kejauhan saat kekuatan spiritualnya yang lembut menyelimuti daerah itu tanpa suara. Gelombang demi gelombang muncul di benak Huo Yuhao. Gelombang-gelombang itu disajikan 3 dimensi, dihasilkan oleh detektor osilasi di depannya. Konsep utama detektor osilasi adalah bahwa undulasi kekuatan jiwa lembut yang dilepaskan akan menghasilkan umpan balik begitu mereka bersentuhan dengan materi fisik. Detektor itu akan membawa gelombang khusus mereka sendiri sehingga mereka tidak akan bingung ketika mereka melakukan kontak satu sama lain. Gelombang khusus ini berubah setiap hari untuk mencegah musuh mencari tahu mereka. Mereka mempengaruhi udara dalam beberapa cara karena mereka ombak. Huo Yuhao meningkatkan Eye of Destiny-nya untuk memperkuat deteksi spiritualnya, dan secara akurat menangkap irama gelombang ini sebelum dia mengandalkan pengamatan yang cermat untuk mencari pola pengawasan mereka. 3 kilometer, ini adalah jangkauan yang kekuatan serangan terkuat yang telah dibuat oleh garis pertahanan Kekaisaran Sun Moon di rentang Gunung Mingdou. Setiap musuh yang ditemukan dalam jangkauan ini akan mengalami kesulitan bahkan melarikan diri. Huo Yuhao merentangkan sayap sampingnya selebar mungkin, dan dengan hati-hati melepaskan kekuatan jiwanya saat dia mengaktifkan imitasi sementara dia dengan hati-hati mengamati gelombang kekuatan jiwa di udara. Dia bergerak setelah sekitar 5 menit. 3 pasang sayap meletus dengan kekuatan jiwa yang tangguh ketika mereka mendorong Huo Yuhao ke arah puncak gunung tertinggi. Huo Yuhao dengan cepat tiba di tanda 3.000 meter. Dia masih di udara ketika dia tiba-tiba menutup sayap kirinya, dan dia berguling secara horizontal saat dia menghindari gelombang pengintaian. Dia menarik ke-6 sayap di belakang punggungnya di saat berikutnya, dan tubuhnya merosot sejenak saat dia menghindari gelombang lain. Sayapnya membentang dan melonjak dengan kekuatan jiwa saat ia melesat 100 meter ke depan dalam sekejap, dan menghindari gelombang berikutnya. Sayang sekali tidak ada yang bisa menyaksikan gerakan Huo Yuhao. Kalau tidak, mereka akan menyadari bahwa Walt Huo Yuhao itu spektakuler dan luar biasa. Dia berhasil menghindari gelombang detektor osilasi dengan setiap gerakan yang berubah, dan dia menemukan celah demi celah pada gelombang yang tampaknya mencakup semua itu dan menerobosnya. Douluo berjudul, atau mungkin bahkan Douluo tertinggi, mungkin bisa menembus dengan mengandalkan kekuatan mereka yang tangguh. Namun, mendorong maju dengan ketangkasan dan ketangkasan Huo Yuhao adalah sangat sulit. Seluruh proses memakan waktu yang dibutuhkan untuk 7 atau 8 napas total sebelum Huo Yuhao mendorong melalui web yang dibuat oleh sekelompok detektor osilasi. Namun, bahkan dia mulai sedikit terengah-engah setelah dia menstabilkan tubuhnya. Hampir saja, ada suatu ketika gelombang detektor osilasi hanya 10 cm darinya. Jika dia bahkan sedikit lebih lambat, gelombang akan menyapu dirinya, dan dia akan menjadi target latihan. Huo Yuhao dapat dengan mudah membayangkan baptisan dengan tembakan meriam yang akan diterimanya jika Kekaisaran Sun Moon menemukannya, setelah dia membunuh Wang Yiheng. Tapi dia berhasil mendorong pada akhirnya, dan puncak utama hitam pekat hanya 2 kilometer. Huo Yuhao membatasi deteksi spiritualnya ke rentang terkendali dan tidak berusaha menyapu ke arah puncak utama. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya penghalang spiritual di sekitar puncak utama.
Semua api akan berkonsentrasi padanya juga jika dia ditemukan. Karena itu, Huo Yuhao terbang maju dengan hati-hati dan bertahap, dan kewaspadaannya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin. Dia memperlambat napasnya, dan butuh waktu lama baginya untuk menarik napas. Dia melepaskan ultimate ice-nya sehingga dia bisa mengendalikan suhu tubuhnya agar identik dengan udara di sekitarnya, dan rasanya seolah dia telah berubah menjadi partikel debu di udara saat dia melayang ke depan dengan diam-diam. Rentang Gunung Mingdo masih sunyi sepi, dan ada segala macam alat pengintai jiwa yang terbang berirama di latar belakang. Huo Yuhao bisa merasakan kegembiraan dan kegelisahan yang hebat, dan indranya meningkat terus-menerus pada saat ini. Dia bahkan bisa merasakan bahwa potensinya dilepaskan terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Akan luar biasa jika saya bisa terus dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao mengerti bahwa kultivasinya mungkin akan meningkat sekali lagi setelah dia berhasil dalam misi ini. 2000 meter, 1800 meter, 1500 meter, 1300 meter, 1200 meter. Huo Yuhao berhenti ketika dia berada 1200 meter dari puncak utama. Dia tidak terburu-buru untuk maju, dan dia juga tidak merilis deteksi spiritual. Sebaliknya, dia hanya mengandalkan matanya untuk melihat ke puncak. Mata rohnya berada pada tingkat tertinggi dari mata setan ungu bahkan tanpa dukungan dari kekuatan spiritualnya. Dia bisa melihat banyak hal dengan jelas dalam kegelapan, bahkan dari 1200 meter jauhnya. Huo Yuhao menemukan bahwa tidak ada banyak alat jiwa yang dipasang di puncak utama pegunungan Mingdo. Sebaliknya, ada lebih banyak alat jiwa yang terpasang pada dua puncak di sebelahnya. Wilayah besar ujung puncak utama ditutupi oleh logam, dan ada banyak kerang logam yang tampak aneh dibangun di atasnya. Kerang logam ini tidak diragukan lagi adalah penutup terbaik untuk alat jiwa di dalamnya. Huo Yuhao menghafal setiap posisi mereka di dalam hatinya. Bahkan jika misinya gagal pada akhirnya, menghafal posisi-posisi ini secara akurat masih akan sangat berguna. Pada saat yang sama, ia mengandalkan pengamatannya sendiri untuk menilai di mana Dewa Kematian berada. Dia mengintai Dewa Kematian, dan akan lebih baik jika dia dapat merusak atau menghancurkannya, karena itu adalah tujuan paling penting dari ekspedisinya. Dewa Kematian tidak sulit ditemukan. Huo Yuhao dengan cepat melihat kubah logam hemispherical di ujung puncak utama. Kubah logam ini berdiameter sekitar 10 meter, dan benar-benar berwarna abu-abu logam. Sama sekali tidak mencolok atau jelas apakah itu siang atau malam, tapi Huo Yuhao bisa merasakan jiwanya bergetar ketika dia melihatnya. Perasaan Huo Yuhao masih sangat perseptif meskipun kubah logam tidak melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Apa ini? Ini jelas merupakan tekanan mengerikan yang secara alami dihasilkan oleh sesuatu yang mengerikan. Itu harus ada di sana. Saya akan menyelesaikan setengah dari tugas saya jika saya bisa mendekatinya. Dewa Kematian sangat kuat, tetapi diposisikan secara strategis, dan itu tidak akan mencapai efek yang diinginkan jika seseorang benar-benar dekat dengannya. Dewa Kematian lebih baik dalam menyerang dari jarak jauh tidak peduli seberapa kuat itu, dan itu tidak terlalu kuat. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan mulai bergerak sekali lagi. Dia menahan napas, dan beringsut maju sedikit demi sedikit. Warna rose gold berkedip di Eye of Destiny saat dia menatap apa yang ada di depannya. Penghalang spiritual tidak memiliki bentuk atau bentuk apapun, dan bahkan Huo Yuhao tidak dapat mendeteksi penghalang spiritual menggunakan kekuatan spiritualnya tanpa menyentuhnya. Namun, dia akan segera ditemukan jika dia menyentuhnya. 1200 meter, 1100 meter, 1050 meter. Dia mendorong sedikit demi sedikit, sampai dia hampir sampai. Huo Yuhao berhenti ketika dia sekitar 1020 meter dari puncak utama. Huo Yuhao sepenuhnya mengandalkan ingatannya dari ekspedisinya sebelumnya untuk mencapai titik ini, tetapi ia tidak dapat memastikan beberapa lusin meter terakhir. Dia mengambil risiko, jadi dia memutuskan untuk menjaga risikonya dalam rentang yang terkendali. Huo Yuhao diam-diam melepaskan sayap kulit di tubuhnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk menutup celah, karena kemungkinan ada detektor osilasi di puncak gunung, setelah semua. Namun,
Kekaisaran Sun Moon ternyata sangat percaya diri setelah mengubah alat pengintai jiwa pada lapisan luar. Detektor osilasi gunung semua ditempatkan di luar, dan tidak ada alat jiwa pengawasan lain di dalam kecuali untuk penghalang spiritual. Mata nasibnya menjadi semakin cerah ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao semakin berkembang. Cahaya di sekitar Huo Yuhao mulai berputar-putar samar saat sejumlah besar kekuatan spiritual dilepaskan. Ledakan spiritual. Geraman pelan keluar dari mulut Huo Yuhao. Udara di depannya mulai mendesis seolah mendidih, dan ledakan tanpa suara tiba-tiba meledak dalam jarak 10 meter di sekitarnya. Ini adalah serangan tipe spiritual dengan efek luas. Pembatas spiritual yang tersembunyi 1000 meter dari puncak utama akhirnya dipicu. Itu mengeluarkan dengung membosankan karena muncul kira-kira 10 meter jauhnya dari Huo Yuhao. Rintangan spiritual berdesir di bawah pengaruh spiritual blast-nya. Bring, bring. Suara alarm melengking segera terdengar di puncak gunung. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah. Pada titik waktu ini, tidak ada lagi makna dalam menggunakan imitasi untuk menyembunyikan posisinya. Cahaya emas dan ungu melintas di Eye of Destiny di dahinya, dan seberkas cahaya keemasan-keemasan meledak keluar darinya saat langit secara bertahap diwarnai mawar emas, sementara cahaya yang menyilaukan bertabrakan dengan galak dengan penghalang spiritual. Orang harus tahu bahwa Manik Buldo Luo Wang Yiheng menerima pukulan besar saat itu dari serangan Huo Yuhao, dan alat jiwa berjiwa spiritual defensifnya langsung hancur. Meskipun penghalang spiritual di sekitar puncak utama pegunungan Mingdou sangat kuat, masalah utamanya adalah bahwa ia menutupi area yang terlalu besar. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan posisi apapun yang dilokalkan tidak dapat mencapai standar alat jiwa kelas 9. Wosh, sebuah lubang yang berdiameter 1 meter muncul di penghalang spiritual saat muncul terbuka seperti balon yang tertusuk. Namun, penghalang spiritual ini sangat mengesankan, ia dengan cepat membentang untuk menutupi celah setelah ditembus. Huo Yuhao tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu pergi, dan cahaya menyembur dari alat jiwanya yang terbang saat ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat melalui lubang yang telah ia ciptakan. Dia tidak menyentuh penghalang spiritual sama sekali. Kehidupan Huo Yuhao bisa berakhir dalam sekejap saat dia datang dalam jarak 1000 meter dari puncak utama. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya linglung setelah menyentuh penghalang spiritual? Cahaya bersinar di puncak utama, dan bahkan batu-batu mulai bergeser di beberapa tempat. Kerang logam terbelah terbuka di puncak gunung, mengungkapkan alat jiwa di dalamnya. Huo Yuhao tidak harus menggunakan deteksi spiritual untuk merasakan bahwa sejumlah besar alat jiwa terkunci padanya. Sinar cahaya langsung mulai berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao, gangguan spiritual. 3 pasang sayap di punggungnya meraung pada kapasitas maksimum pada saat yang sama, dan dia menyalurkan sebanyak mungkin kekuatan jiwa. Selain 2 baris pendorong jiwa yang ditembakkan, semuanya mendorongnya seperti bintang jatuh saat ia pergi langsung ke puncak utama. Dia pergi tepat untuk Dewa Kematian. Huo Yuhao mengulurkan deteksi spiritualnya ke setiap sudut begitu dia berada di dalam penghalang spiritual. Target utamanya masih puncak gunung, dia ingin melihat apa sebenarnya Dewa Kematian itu. Alat kerucut jiwa secara bertahap menonjol dari dalam kulit hemisfer. Alat jiwa ini berwarna merah gelap, dan cahaya dari semua alat jiwa di sekitarnya tampak redup pada saat itu muncul. Kekuatan jiwa yang menakutkan muncul keluar darinya, dan begitu kekuatan spiritual Huo Yuhao menyentuhnya, rasa sakit yang intens dan menusuk muncul jauh di dalam rohnya. Huo Yuhao melolong kesakitan, dan hampir tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia hampir jatuh. Dia menarik deteksi spiritualnya seolah-olah dia baru saja menyentuh logam panas merah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mengalami sesuatu seperti ini, dia tidak memotong sosok sesedih itu bahkan ketika dia menghadapi Dewa Binatang. Itu adalah Huo Yuhao dengan mudah menyalurkan jiwa dan kekuatan spiritualnya ketika ekspresinya berubah menjadi teror, dan pada saat yang sama, ia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya. Cahaya dari alat jiwa di puncak gunung meletus pada saat yang sama. Sinar-sinar jiwa dan peluru meriam yang besar menyelimuti Huo Yuhao, mereka tidak peduli dengan domain interferensi spiritualnya, mereka baru saja meluncurkan serangan ke daerah yang sangat luas.
Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya dengan sangat cepat. Meskipun rasa sakit yang intens masih membelah kepalanya, dia tidak bisa peduli tentang itu pada saat ini. Dia menyimpan deteksi spiritualnya dalam jarak tertentu di sekitar tubuhnya saat dia berkedip-kedip terus-menerus. Dia tidak maju ke depan menuju puncak utama lagi, sebaliknya, dia dengan cepat jatuh ke bawah, menghindari semua serangan fatal itu terlebih dahulu adalah langkah paling bijaksana. Asal-usul spiritual Skydream Ichewon mulai berpengaruh dalam pikiran Huo Yuhao ketika kekuatan spiritual yang lembut memelihara laut spiritualnya untuk mengurangi penderitaannya. Namun, Huo Yuhao sangat terpengaruh oleh saat itu dia melakukan kontak dengan hal itu. Tubuhnya masih melambat sedikit, dan dia masih tidak menghindari salah satu dari sinar jiwa. Sinar jiwa itu mengenai sisi lengannya, dan serangan itu membuatnya berputar di udara seperti gasing. Itu adalah sinar jiwa kelas 7. Untungnya, dia memiliki armor pertempuran solo melindunginya. Kalau tidak peduli seberapa kuatnya dia akan terluka karena serangan itu. Situasinya lebih buruk daripada yang dia pikirkan, dan faktor terpenting dari segalanya adalah bahwa kekuatan Dewa Kematian melebihi harapan Huo Yuhao. Pada saat ini, menara runcing merah gelap benar-benar tegak ketika cahaya merah gelap samar berputar di sekitarnya. Namun, itu tidak menimpanya. Jelas bahwa, bagi orang yang mengendalikan Dewa Kematian, Huo Yuhao tidak layak menembak Dewa Kematian. Sama seperti Huo Yuhao ditempatkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan akan menggunakan teleportasi instan untuk meredakan situasi, seberkas cahaya ungu tiba-tiba bersinar dari belakang punggungnya ketika serangkaian suara berderak muncul di langit. Sepotong peluru meriam jiwa yang melanda diledakkan ketika mereka meledak di sepetak di langit. Kekuatan lembut menarik Huo Yuhao dan menyeretnya secara horizontal, keluar dari pusat ledakan. Sesosok ramping muncul dari udara tipis di belakangnya, dan Huo Yuhao tertegun ketika dia melihat ke atas. Orang yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya, sangat mengejutkan, Tang Wutong. Dia sangat glamor pada saat ini ketika sayap Radiant Dragon Butterfly membentang di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang yang telah melepaskan cahaya ungu itu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Huo Yuhao hanya bisa bertanya. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berharap Tang Wutong akan mengikutinya ke sini. Namun, dia tidak merasakan apa-apa sebelum ini. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tang Wutong terkikik dan berkata, itu bukan apa-apa. Saya memiliki keterampilan bawaan, dan saya mengikuti Anda di dalam, itu saja. Anda akan menjadi target latihan jika bukan karena saya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan bertanya pada Tang Wutong keterampilan bawaan apa itu. Pada saat yang sama, intervensi dan penundaannya yang tepat waktu memberi Skydream Ichewon cukup waktu untuk mengurangi rasa sakit yang menusuk di laut spiritualnya. Huo Yuhao menyeret Tang Wutong dan dengan cepat menariknya ke puncak gunung. Tampaknya mustahil untuk mengusirnya pada saat ini. Saya hanya bisa melanjutkan untuk menyelesaikan tugas, dan mencoba yang terbaik untuk bertahan di antara semua bahaya. Nyali Anda terlalu besar. Huo Yuhao menggeram dengan marah saat dia berakselerasi menuju puncak gunung dengan kecepatan secepat mungkin. Tidak heran dia diam sepanjang waktu, dan tidak membuat suara ketika semua orang meminta untuk berpartisipasi dalam ekspedisi ini, dia sudah membuat rencananya. Huo Yuhao sangat tenang sebelumnya, tapi sekarang dia mulai merasa sedikit panik. Musuh-musuh mereka tidak peduli bagaimana keadaan pikiran mereka. Sinar jiwa saling bersilangan seperti jaring kematian ketika mereka terus menyapu mereka berdua. Ini semua adalah sinar jiwa yang berasal dari kelas 7 atau lebih tinggi, dan mereka cenderung terkunci jika mereka dipukul sekali saja. Huo Yuhao melepaskan domain interferensi spiritual dan deteksi spiritual ke tingkat tertinggi yang mungkin. Dia menyeret Tang Wutong saat mereka mengelak dan melenggang di udara, dan mereka terus terbang lebih dekat ke puncak gunung. Mereka harus naik ke gunung. Huo Yuhao berjarak 1000 meter ketika dia memulai tugasnya, dan sekarang hanya 500 meter yang tersisa. Rencananya akan memiliki peluang untuk sukses selama dia berhasil menembus 500 meter terakhir. 400 meter.
Sama seperti Huo Yuhao mengandalkan kecepatan dan kemampuan penilaiannya yang luar biasa untuk terus mendorong maju, alat jiwa bulat di puncak gunung tiba-tiba merilis lapisan cahaya oranye merah. Lapisan cahaya ini mengembang keluar, dan dengan cepat menjadi film cahaya. Huo Yuhao bisa menghindari sinar jiwa dan peluru meriam, tetapi serangan daerah seperti itu yang mengunci setiap sudut juga sia-sia. Lampu dingin berkedip di matanya saat dia mengayunkan tangan kanannya, Cil yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Cahaya pedang biru tua meledak ke dunia ketika menebas dengan ganas ke film, dan apa yang melebihi harapan semua orang adalah kenyataan bahwa itu benar-benar terpotong terbuka. Namun, itu masih bertabrakan dengan tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi itu tidak meledak. Ini adalah mata Huo Yuhao terpejam. Ini jelas merupakan cahaya perlawanan. Ya, itu adalah cahaya perlawanan. Benda ini tidak memiliki kekuatan ofensif sendiri, tetapi sangat ulet, dan menggunakan daya dorong untuk mendorong musuh lebih jauh. Ini adalah alat jiwa yang biasanya digunakan para insinyur jiwa dalam pertempuran melawan penguasa jiwa. Kecuali ini adalah pertama kalinya dia melihat cahaya perlawanan dengan efek yang begitu besar. Siapa yang gila ini yang membuat cahaya perlawanan menjadi alat jiwa kelas 7? Rasa frustrasinya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Keduanya langsung didorong dari 400 meter ke 600 meter setelah mereka diserang oleh cahaya perlawanan. Huo Yuhao akan didorong lebih jauh jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menstabilkan dirinya. Tang Wutong tidak menganggur saat dia mengepakkan sayapnya terus-menerus sementara dia mendorong keluar sinar demi sinar aliran udara berbentuk naga dan mengusir setiap serangan yang paling mungkin mengancam mereka. Pada saat ini, Kekaisaran Sun Moon tampaknya telah menyesuaikan diri. Bayangan demi bayangan muncul dari puncak gunung tidak jauh, dan mereka semua terbang ke arah mereka berdua. Alat pengintai jiwa yang awalnya di belakang mereka berbalik dan mulai melepaskan gelombang demi gelombang ke arah mereka. Domain deteksi spiritual Huo Yuhao akan terpengaruh oleh detektor osilasi itu. Meskipun kekuatan spiritualnya yang kuat juga bisa mempengaruhi detektor osilasi itu, jangkauan dan jangkauan Huo Yuhao jauh lebih kecil. Huo Yuhao kembali tenang ketika dia dihadapkan pada situasi seperti itu. Dia berbalik ke arah Tang Wutong dan menggeram, "Aku akan mengirimmu ke gunung. Setelah itu, Anda akan melepaskan kehancuran di sana sebanyak yang Anda bisa, jangan pedulikan aku. Apakah kamu mengerti?" Ya, Tang Wutong tidak membuang kata-kata saat dia langsung setuju. Huo Yuhao menarik Tang Wutong kepadanya dan memeluknya. Pinggang ramping Tang Wutong sangat goyang, tetapi sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao tidak bisa merasakan apa-apa karena dia mengenakan armor pertempuran solonya. Tang Wutong tersipu. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Huo Yuhao sekarang, tapi ini adalah kedua kalinya dia menemukan dirinya dalam pelukannya. Dia tidak marah seperti dia yang terakhir kali, dan menyadari betapa terkejutnya dia bahkan tidak terlalu malu. "Jaga dirimu, dan temukan satu orang untukku." Huo Yuhao berteriak ketika cahaya biru meletus dari solo battle armor di saat berikutnya. Lampu biru menyala ketika mereka menyelimuti Tang Wutong, dan tubuhnya yang anggun dikeluarkan dari tubuhnya seperti peluru meriam di saat berikutnya. Kemampuan yang datang dengan solo battle armor, transport. Kemampuan ini memungkinkan Huo Yuhao mengubah kekuatan jiwanya untuk membungkus tubuh fisik apapun sebelum mendorongnya keluar. Kekuatan propulsi ini sangat besar, tetapi itu tidak akan membahayakan tubuh yang diangkut sama sekali. Alasan mengapa skill jiwa ini dipasang pada solo battle armor adalah agar ia dapat membantu rekan timnya mencapai posisi yang ditentukan selama pertempuran kelompok. Kemampuan ini unik untuk Xuan Ziwen, dan Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki insinyur jiwa yang bisa membuat pengangkut jiwa. Setelah tubuh Tang Wutong didorong ke arah gunung, kekuatan jiwa yang mendorongnya ke depan secara alami berubah menjadi lapisan pelindung. Dia bergerak hampir secepat peluru meriam. Kekaisaran Sun Moon jelas tidak berharap Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki kecepatan seperti itu setelah didorong kembali oleh cahaya perlawanan mereka. Ledakan kecepatan ini sebanding dengan Titoul Douluo. Namun, Huo Yuhao menjadi target latihan setelah Tang Wutong pergi. Masa luar biasa dari meriam-meriam dan sinar jiwa menyapu ke arahnya. Detektor osilasi di belakang Huo Yuhao telah menyelesaikan penyisiran mereka padanya pada saat yang sama.
Meskipun mereka tidak bisa mengunci dengan tepat, mereka dapat mengurangi ukuran lokasi kasarnya menjadi 10% dari area yang mereka targetkan sebelumnya. Karena itu, Huo Yuhao sepenuhnya terjebak dalam rentetan serangan. Huo Yuhao menghilang ke udara dengan kilatan cahaya, dan muncul kembali 50 meter jauhnya. Teleportasi instan. Keterampilan jiwa ini tidak dapat digunakan berulang kali, tetapi Huo Yuhao akhirnya menggunakannya pada saat yang genting itu. Tang Wutong sudah mendekati puncak utama. Alat jiwa penyerang ditargetkan pada Huo Yuhao sebelum ini, dan dengan demikian sebenarnya tidak ada serangan yang mengunci posisinya pada saat ini. Sebagian besar alat jiwa defensif di puncak utama akan kehilangan efektivitasnya begitu dia tiba di puncak utama. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa beberapa alat jiwa yang kelas 8 atau di atasnya selesai diisi, dan dia harus menghadapi fusilade yang benar-benar tak terhentikan di saat berikutnya. Cepat, Wutong. Dia membutuhkan Tang Wutong untuk menemukan musuh untuknya, yang dengannya dia akan menggunakan pemindahan Xuanwu yang telah dia duplikasi dari Su Sanxi untuk mengalihkan dirinya. Mata Huo Yuhao tiba-tiba tertutup menjadi celah pada saat ini, dan matanya diliputi ketakutan. Alasannya adalah karena balok merah gelap tanpa suara ditembakkan dari menara runcing merah gelap yang sepenuhnya didirikan, dan lurus ke Tang Wutong. Dewa kematian sedang menyerang Wutong. Huo Yuhao bisa merasakan merinding merobek tubuhnya. Meskipun dia tahu Tang Wutong bukan Wang Donger, mereka tampak identik, lebih jauh, dia masih berpegang pada seutas harapan di hatinya bahwa mereka adalah satu dan sama. Huo Yuhao telah melihat betapa kuatnya Dewa Kematian saat melepaskan kekuatannya. Saat itu, sepetak putih menyilaukan telah muncul, tetapi sinar cahaya kali ini berwarna merah, dan sepertinya itu tidak bisa menutupi area sebesar cahaya putih dari sebelumnya. Namun, bagaimana ia bisa membiarkan Tang Wutong diserang oleh serangan seperti ini? Dia hampir tidak ragu-ragu saat melepaskan keterampilan jiwa yang telah dia tiru, pemindahan Xuanwu. Lampu menyala, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong berpindah tempat. Tang Wutong juga menyadari apa yang terjadi ketika sinar merah gelap meledak. Sensasi mencekik menjalari seluruh tubuhnya, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar untuk melihat, tetapi sinar merah sudah di depannya. Tang Wutong merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya membeku pada saat itu, dan lolongan menyakitkan terdengar di telinganya, seolah-olah dia turun ke api penyucian. Namun, tekanan di sekitarnya tiba-tiba lenyap seluruhnya pada saat berikutnya, dan bahkan segala sesuatu yang ada di depan matanya telah berubah. Huo Yuhao sedang melihat ke arahnya sebelum ini. Oleh karena itu, hal pertama yang dilihat Tang Wutong setelah dia menggunakan pemindahan Xuanwu adalah sinar merah yang menelan seluruh tubuhnya. Tidak, jeritan melengking membuat udara. Tang Wutong merasa seolah-olah sinar merah gelap itu tidak jatuh ke Huo Yuhao, sebagai gantinya, dia merasa seolah-olah itu telah menembus hatinya. Hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas pada saat itu, dan dia mengepakkan sayapnya dengan histeris ketika dia berlari menuju Huo Yuhao. Namun, tembakan meriam yang terkonsentrasi pada Huo Yuhao sebelum ini mendekatinya. Dia tidak memiliki domain interferensi spiritual, jadi dia langsung dikunci. Tangisan tajam dapat terdengar saat cincin jiwa ketujuh Tang Wutong bersinar, Radiant Dragon Butterfly True Body. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan dia menjadi ilusi sepenuhnya untuk semua alat jiwa yang telah mengunci dirinya. Sinar emas yang intens dan tak terlukiskan meledak dari tubuhnya pada saat berikutnya. Sebuah trisula emas bersinar cemerlang di dahinya, dan cahaya keemasan melintas satu kali sebelum dia dengan paksa melepaskan diri dari semua tembakan meriam saat dia melesat langsung ke puncak gunung. Segalanya mandul dan sunyi senyap. Su Sanxi, Jiang Nanan, Ji Juechen, Jing Ziyan, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu semuanya menunggu di sini dengan tenang. Mereka sudah berada di sini jauh sebelum Huo Yuhao berangkat. Ada 13 guru jiwa dari berbagai usia dengan mereka, tetapi masing-masing dari mereka yang kuat berjudul Douluo, bahkan ada 2 Douluo transenden di antara mereka. Huo Yuhao pasti tidak bisa menghancurkan puncak utama pegunungan Mingdo sendirian. Rencana menyerang yang dia dan Duke Tiger Putih buat adalah sederhana, dia akan membawa setiap orang dari mereka ke puncak utama. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Huo Yuhao,
Tetapi jika lebih dari 10 titlet Douluo menggabungkan kekuatan mereka untuk melakukan hal-hal itu, maka hasilnya akan sangat berbeda. Begitu mereka berada dalam jangkauan puncak utama, dan sekali titlet Douluo melepaskan kekuatan bertarung penuh mereka, kekuatan gabungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh perimeter pertahanan alat jiwa jarak dekat itu. Mereka akan meraih kemenangan di tengah bahaya. Namun, rencana ini memiliki prasyarat, dan itu adalah bahwa Huo Yuhao harus dapat bergegas ke puncak utama dan membeli cukup waktu untuk melepaskan yang lain. Tidak ada keraguan bahwa Su Sanshi dan yang lainnya tidak lagi berada di benua Douluo, mereka berada dalam demiplan spektral Huo Yuhao. Tidak ada yang bisa merasakan mayat hidup di dalam demiplan spektral, karena Huo Yuhao telah menyebarkan makhluk mayat hidup jauh sebelumnya. Huo Yuhao telah menggunakan demiplan spektralnya sebelumnya ketika dia menyelamatkan Duke Harimau Putih, dan kali ini, meskipun Duke Harimau Putih akan mencurigainya, Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan itu, karena mereka perlu menerobos Mingdo pertahanan pegunungan.